Bayangkan, kamu adalah seorang anak yang hampir selalu gagal. Nilaimu buruk, kamu sering dimarahi, kamu kalah dalam olahraga, kamu sering menjadi sasaran ejekan, dan setiap kali mencoba melakukan sesuatu, hasilnya hampir selalu mengecewakan. Lalu suatu hari, datang seseorang dari masa depan. Dia membawa sebuah robot kucing. Di dalam kantongnya, ada alat-alat ajaib yang bisa melakukan hampir apa saja. Dengan satu alat, masalahmu bisa selesai. Dengan alat lain, kamu bisa mendapatkan apa yang selama ini kamu inginkan. Kedengarannya seperti kehidupan impian, tapi justru disitulah masalah Nobita dimulai. Karena ketika seseorang yang belum mampu mengendalikan dirinya, diberikan teknologi yang bisa mengabulkan keinginannya, pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa Nobita lakukan, tetapi apa yang akan Nobita lakukan ketika tidak ada batasan. Inilah Nobita Nobi. Karakter yang selama puluhan tahun sering dianggap sebagai anak malas, cengeng, bodoh, dan menyusahkan. Dia sering menangis, sering meminta bantuan Doraemon, sering menggunakan alat ajaib untuk kepentingan pribadi, dan seringkali alat tersebut justru menciptakan masalah baru. Kalau hanya melihat dari permukaan, Nobita memang mudah sekali untuk dihakimi. Tapi, apakah Nobita benar-benar anak yang malas? Apakah dia benar-benar tidak berguna? Atau apakah kita terlalu cepat menghakimi seorang anak yang sebenarnya sedang berjuang dengan caranya sendiri? Hari ini kita akan menghakimi Nobita, bukan hanya untuk mencari kesalahannya, tapi juga untuk melihat kenapa anak seperti Nobita bisa menjadi seperti itu. Mari kita mulai dari hal paling sederhana. Nobita sering gagal. Dia buruk dalam pelajaran, buruk dalam olahraga, sering terlambat, sering lupa mengerjakan tugas, dan sering mendapatkan masalah. Kalau kita melihat perilakunya tanpa konteks, Nobita memang terlihat seperti anak yang malas. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Nobita bukan tidak pernah mencoba. Dia sering mencoba. Masalahnya, dia mudah menyerah. Ketika menghadapi sesuatu yang sulit, dia sering mencari jalan pintas. Ketika mendapatkan nilai buruk, dia berharap Doraemon bisa membantunya. Ketika kalah dari Giant, dia mencari alat ajaib. Ketika ingin mendapatkan sesuatu, dia menggunakan alat dari kantong Doraemon. Dan disinilah kesalahan terbesar Nobita. Dia terlalu cepat mencari solusi dari luar dirinya sendiri. Alih-alih bertanya, apa yang harus aku lakukan agar menjadi lebih baik? Nobita sering bertanya, alat Doraemon apa yang bisa menyelesaikan ini? Dan kalau dilakukan terus-menerus, kebiasaan seperti itu bisa membuat seseorang tidak pernah belajar menghadapi masalahnya sendiri. Sekarang mari kita bedakan dua hal, malas dan tidak mampu. Keduanya terlihat mirip, seseorang tidak mengerjakan sesuatu. Kita melihatnya, lalu kita berkata, dia malas. Tapi kita tidak selalu tahu apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Nobita sering gagal dalam pelajaran, namun dia juga sering kesulitan memahami materi. Dia sering gagal dalam olahraga, tetapi dia memang tidak memiliki kemampuan fisik seperti beberapa temannya. Kemudian kegagalan itu berulang. Nilai buruk, dimarahi, mencoba lagi, gagal, dimarahi lagi. Siklus seperti ini bisa membuat seseorang mulai percaya, aku memang tidak bisa. Dan ketika seseorang sudah percaya bahwa dirinya tidak mampu, motivasi untuk mencoba bisa semakin kecil. Jadi, apakah Nobita malas? Iya, dalam banyak situasi. Tetapi, apakah seluruh masalahnya hanya karena kemalasan? Tidak. Ada rasa takut gagal, ada kurangnya kepercayaan diri, ada kebiasaan bergantung pada Doraemon, dan ada lingkungan yang sering membuatnya merasa bahwa dirinya memang tidak mampu. Sekarang kita harus membicarakan karakter yang sebenarnya sangat penting dalam kehidupan Nobita, Doraemon. Doraemon datang dari masa depan untuk membantu Nobita. Tujuan utamanya adalah membuat masa depan Nobita menjadi lebih baik. Tetapi, ada sebuah ironi. Doraemon memiliki terlalu banyak alat. Ketika Nobita menghadapi masalah, Doraemon hampir selalu memiliki solusi. Nilai jelek, ada alat. Dibully Giant, ada alat.
Ingin pergi ke suatu tempat? Ada alat. Ingin mengubah keadaan? Ada alat. Secara tidak langsung, Doraemon membuat Nobita memiliki akses ke jalan pintas. Dan Nobita tentu saja tergoda. Kenapa harus belajar berjam-jam kalau ada alat yang bisa membuat kita pintar? Kenapa harus berlatih kalau ada alat yang bisa membuat kita kuat? Kenapa harus menghadapi masalah kalau ada alat yang bisa menghilangkannya? Inilah dilema Nobita. Doraemon datang untuk memperbaiki hidup Nobita. Tetapi, alat-alat Doraemon juga memungkinkan Nobita menghindari proses untuk memperbaiki dirinya sendiri. Salah satu kelemahan terbesar Nobita adalah kecenderungannya mencari jalan pintas. Dan sebenarnya ini sangat manusiawi. Kita semua menyukai sesuatu yang mudah. Kalau ada cara belajar lebih cepat, kita tertarik. Kalau ada cara menyelesaikan masalah tanpa usaha, kita tertarik. Kalau ada tombol yang bisa membuat masalah hilang, kita mungkin ingin menekannya. Masalahnya bukan pada keinginan tersebut. Masalahnya muncul ketika jalan pintas menjadi satu-satunya cara yang kita gunakan. Nobita sering menggunakan alat Doraemon bukan untuk belajar, tetapi untuk menghindari belajar. Bukan untuk menghadapi masalah, tetapi untuk menghindari masalah. Dan akhirnya, masalah yang seharusnya kecil menjadi jauh lebih besar. Sekarang kita masuk ke salah satu kelemahan Nobita yang paling terkenal, nilai sekolah. Nobita sering mendapatkan nilai buruk, dan tentu saja orang tua Nobita sering marah. Kalau dilihat dari sudut pandang orang tua, reaksi tersebut bisa dipahami. Orang tua ingin anaknya belajar. Mereka ingin anaknya memiliki masa depan yang baik, tetapi masalahnya bukan sekedar nilai. Nobita mulai memiliki hubungan yang buruk dengan kegagalan. Setiap kali mendapatkan nilai buruk, dia takut. Setiap kali melihat guru, dia cemas. Setiap kali ada ujian, dia sudah membayangkan hasil yang buruk. Dan akhirnya, dia semakin ingin menghindarinya. Ini menciptakan sebuah lingkaran. Gagal, takut, menghindar, tidak belajar, gagal lagi. Doraemon kemudian datang dengan solusi instan, dan siklus tersebut terus berulang. Kalau kita benar-benar ingin membantu Nobita, yang perlu diperbaiki bukan hanya nilainya, tetapi cara Nobita menghadapi kegagalan. Sekarang kita masuk ke hubungan Nobita dengan Giant. Giant sering mengganggu Nobita, mengintimidasinya, mengambil barangnya, dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk membuat Nobita takut. Dalam situasi seperti ini, sulit menyalahkan Nobita karena dia memang takut. Nobita secara fisik memang tidak sekuat Giant. Jadi ketika Giant datang, Nobita sering mencari perlindungan. Masalahnya, kadang Nobita menggunakan alat Doraemon untuk membalas. Dan disinilah muncul pola yang sama. Nobita mengalami masalah, dia takut, dia mendapatkan alat, dia menggunakan alat tersebut, lalu situasi menjadi semakin kacau. Nobita sebenarnya ingin mendapatkan keadilan, tetapi karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan tersebut, keinginannya sering berubah menjadi balas dendam. Dan inilah kesalahan Nobita. Dia sering tidak memikirkan konsekuensi setelah mendapatkan kekuasaan. Kemudian ada Shizuka. Hubungan Nobita dengan Shizuka memperlihatkan sisi lain dari karakternya. Nobita sangat menyukai Shizuka. Dia ingin membuat Shizuka terkesan. Dia ingin mendapatkan perhatiannya. Dan ingin menjadi seseorang yang layak berada di dekatnya. Masalahnya, Nobita sering menggunakan alat Doraemon untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya diperoleh melalui usaha. Dia ingin menjadi lebih pintar, lebih hebat, lebih berani. Tetapi, kalau seseorang hanya terlihat hebat karena alat, maka ketika alat itu hilang, apa yang tersisa? Inilah salah satu pelajaran penting dari Nobita. Kemampuan yang diperoleh secara instan tidak selalu menghasilkan perubahan dalam diri. Kalau Nobita tiba-tiba menjadi pintar karena alat, belum tentu dia belajar bagaimana menjadi pintar. Kalau dia tiba-tiba menjadi berani, belum tentu dia belajar bagaimana menghadapi ketakutan. Dan itu sebabnya, setiap kali alat selesai digunakan, Nobita sering kembali menjadi Nobita. Sekarang kita harus berhenti menghakimi sebentar, karena Nobita memiliki sesuatu yang sering dilupakan orang. Dia memiliki hati yang sangat lembut. Nobita memang egois, sering mengeluh, sering menggunakan alat untuk kepentingannya sendiri.
Tetapi ketika seseorang yang dia sayangi benar-benar membutuhkan bantuan, Nobita bisa berubah. Dia bisa menjadi lebih berani. Dia bisa mempertaruhkan dirinya. Dia bisa berdiri melawan sesuatu yang jauh lebih kuat darinya. Dan ini sangat menarik. Nobita bukan tidak memiliki keberanian. Keberaniannya muncul ketika ada sesuatu yang benar-benar penting baginya. Ketika hanya menghadapi ujian, dia takut. Tetapi ketika harus melindungi seseorang, dia bisa maju. Ini menunjukkan bahwa masalah Nobita bukan sepenuhnya karena dia pengecut. Dia hanya tidak percaya pada dirinya sendiri. Kalau kita melihat semua sisi Nobita, kita akan menemukan karakter yang jauh lebih kompleks daripada sekedar anak bodoh. Dia malas, iya. Dia cengeng, iya. Dia sering egois, iya. Dia suka mencari jalan pintas, iya. Tetapi dia juga penyayang, mudah merasa kasihan, memiliki empati, bisa berkorban, dan memiliki keberanian ketika benar-benar dibutuhkan. Masalahnya, kelebihan tersebut sering tertutup oleh kelemahannya. Nobita adalah anak yang belum menemukan cara untuk mengeluarkan potensi dirinya secara konsisten. Dan mungkin itulah alasan Doraemon dikirim ke masa lalunya. Bukan sekedar untuk memberikan alat, tetapi untuk memberikan Nobita kesempatan agar dia tidak menyerah pada dirinya sendiri. Ini pertanyaan yang menarik. Doraemon sering memberikan alat kepada Nobita, tetapi apakah itu benar-benar membantu? Dalam jangka pendek, jelas. Nobita bisa menyelesaikan masalah, bisa melarikan diri, bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi dalam jangka panjang, bisa menjadi masalah. Karena kalau setiap kesulitan langsung memiliki solusi ajaib, seseorang tidak pernah belajar bahwa kesulitan juga bagian dari proses tumbuh. Anak-anak perlu belajar gagal, perlu belajar kecewa, perlu belajar mencoba lagi. Kalau semua masalah dihapus, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk membangun kemampuan menghadapi masalah. Dan Nobita sering terjebak di situ. Dia tidak hanya membutuhkan alat, dia membutuhkan bimbingan. Sekarang kita juga harus jujur. Jangan sampai karena kita memahami Nobita, kita kemudian membenarkan semua perilakunya. Tidak seperti itu. Nobita memang memiliki banyak kesalahan. Dia harus belajar bertanggung jawab, harus belajar mengurangi ketergantungannya pada Doraemon, harus belajar menghadapi kegagalan, harus belajar berpikir sebelum menggunakan alat. Memahami seseorang tidak berarti membenarkan semuanya. Justru dengan memahami kelemahannya, kita bisa melihat apa yang harus diperbaiki. Dan Nobita memiliki banyak hal yang harus diperbaiki. Sekarang kita sampai pada pertanyaan utama. Apakah Nobita layak dihakimi? Jawabannya iya. Kalau dia menggunakan alat untuk merugikan orang lain, itu salah. Kalau dia berbohong, dia salah. Kalau dia mengambil jalan pintas tanpa memikirkan akibatnya, dia salah. Tetapi, apakah dia layak dicap sebagai anak tidak berguna? Tidak. Karena seseorang tidak bisa dinilai hanya dari kegagalannya. Nobita mungkin mendapatkan nilai buruk, tetapi dia bukan nilai tersebut. Nobita mungkin sering kalah, tetapi dia bukan kekalahannya. Nobita mungkin sering takut, tetapi dia bukan rasa takutnya. Dan ketika keadaan benar-benar membutuhkan, Nobita berkali-kali menunjukkan bahwa dia mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita berikan penghakiman. Apakah Nobita malas? Iya. Apakah dia sering mencari jalan pintas? Iya. Apakah dia sering egois? Iya. Apakah dia sering menyalahgunakan alat Doraemon? Iya. Apakah dia sering menyebabkan masalah? Jelas. Tetapi, apakah Nobita tidak memiliki kemampuan? Tidak. Apakah Nobita tidak memiliki empati? Tidak. Apakah Nobita tidak berani? Tidak juga. Apakah Nobita tidak mampu berubah? Justru sebaliknya. Maka vonis kita adalah bersalah, tetapi tidak bersalah sebagai manusia yang tidak berguna. Kesalahan Nobita adalah dia terlalu sering mencari cara untuk menghindari proses menjadi lebih baik. Tetapi itu bukan berarti dia tidak bisa menjadi lebih baik. Nobita mungkin salah satu karakter anime yang paling mudah untuk ditertawakan. Dia sering jatuh, sering menangis, sering gagal, sering dimarahi,
dan sering meminta bantuan Doraemon. Tetapi, coba kita berhenti sejenak. Bukankah banyak dari kita juga pernah merasa seperti Nobita? Pernah gagal, pernah takut, pernah ingin menyerah, pernah mencari jalan pintas, pernah melihat orang lain lebih hebat, lalu berpikir, kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Perbedaannya, Nobita menjalani semua itu dengan Doraemon di sampingnya. Dan Doraemon bukan hanya membawa alat ajaib, dia membawa sebuah kesempatan. Kesempatan untuk Nobita tumbuh. Nobita tidak sempurna, bahkan jauh dari kata sempurna. Dia malas, cengeng, egois, sering ceroboh, tetapi dia juga punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan alat apapun, kemampuan untuk peduli. Ketika orang yang dia sayangi dalam bahaya, Nobita bisa berdiri. Ketika seseorang membutuhkan bantuan, Nobita bisa berusaha. Ketika dia benar-benar percaya pada sesuatu, dia bisa menunjukkan keberanian yang bahkan tidak kita duga. Dan mungkin itulah alasan karakter Nobita tetap relevan. Karena Doraemon bukan cerita tentang seorang anak sempurna yang memiliki teknologi ajaib. Ini cerita tentang seorang anak yang tidak sempurna, yang perlahan belajar menjadi lebih baik. Doraemon tidak datang karena Nobita sudah hebat. Doraemon datang karena Nobita masih memiliki kesempatan untuk berubah. Dan mungkin itu juga alasan kita tidak seharusnya terlalu cepat menyebut seseorang tidak berguna. Karena hari ini seseorang mungkin gagal, besok dia bisa belajar. Hari ini seseorang mungkin takut, besok dia bisa menjadi lebih berani. Hari ini seseorang mungkin mencari jalan pintas, besok dia bisa belajar berjalan dengan kakinya sendiri. Jadi kalau kita harus memberikan satu kalimat terakhir untuk menghakimi Nobita, kamu memang terlalu sering lari dari masalah, tetapi setiap kali orang yang kamu sayangi membutuhkanmu, kamu menunjukkan bahwa di balik semua kelemahanmu, masih ada keberanian yang bahkan belum kamu sadari. Vonis akhirnya tetap bersalah. Bersalah karena malas. Bersalah karena terlalu bergantung pada Doraemon. Bersalah karena sering menyalahgunakan alat ajaib. Bersalah karena terlalu sering memilih jalan yang mudah. Tetapi tidak bersalah karena menjadi anak yang tidak berguna. Karena Nobita bukan anak yang tidak memiliki potensi. Dia anak yang belum tahu bagaimana menggunakan potensinya. Dan mungkin itulah inti dari Doraemon. Kita tidak membutuhkan alat ajaib untuk menjadi lebih baik. Kita membutuhkan keberanian untuk mencoba lagi setelah gagal. Karena pada akhirnya, orang yang selalu menang belum tentu paling kuat. Kadang, orang yang paling kuat adalah orang yang berkali-kali kalah, tetapi masih mau mencoba lagi.